Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, belum lama ini kita baru saja menyaksikan pelantikan presiden dan wakil presiden. Wakil presiden dan presiden terpilih melalui proses demokrasi yang biasa kita sebut dengan pemilihan umum. Namun, apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara konseptual, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari kedaulatan rakyat. Abraham Lincoln juga berpendapat tentang demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lantas, bagaimana agama Islam memandang tentang demokrasi tersebut? Ini yang akan kita bahas. Perspektif Islam. Bagaimana pandangan demokrasi dalam perspektif Islam? Agama Islam adalah agama yang sebenar-benarnya mengajarkan arti kebenaran. Semua umat Islam wajib menjunjung tinggi hukum Allah yang berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Aswab Mahasin, seorang penulis buku menyemai kultur demokrasi, beliau berpendapat agama dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda. Agama berasal dari wahyu Allah, sementara demokrasi murni dari hasil pemikiran manusia. Namun demikian, ajaran Islam dan demokrasi masih bisa saling berdampingan. Karena apa? Dalam ajaran Islam terdapat 6 unsur pokok demokrasi. Ada asyura, yang kedua ada al-adalah, ada al-musawwah, ada al-amanah, ada al-mus'aliyah, dan yang terakhir ada al-hurriyah. Mari kita bahas. Yang pertama asyura. Dalam bahasa Indonesianya kita sebut dengan musyawarah. Musyawarah ini pada zaman Rasulullah merupakan pengambilan keputusan yang utama, mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan, meminta pendapat para sahabat, sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, pencurah kasih, yang maha penyayang, pelimpah kasih sayang.
Dan bagi mereka yang memenuhi panggilan Allah untuk mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dalam musyawarah di antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian rizkinya di antara mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, Rasulullah SAW adalah seseorang yang gemar melakukan musyawarah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah. An Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahadan aktsara masyura li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah berkata, tidak pernah aku melihat seseorang yang sering melakukan musyawarah dengan sahabat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasulullah saja senang melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan, lalu bagaimana dengan kita? Kita akan ada berkumpul dalam suatu tempat, ngikut aja, gimana baiknya aja. Tidak seperti itu. Kita harus kaji dulu apa yang mau kita ambil. Strategi apa yang kita ambil, kita cari masalahnya dulu, kita petakan secara gampang, kita cari solusinya untuk jalan yang terbaik, baru kita bisa menentukan hasil keputusan. Bukan asal ikut aja, nanti ketika sudah diambil keputusan, wah kemarin kayaknya tidak kayak gini deh, ngambil kayak gini, kemarin ikut aja sih, kenapa kemarin nggak ikut rapat, saya ini milih gampang aja. Tidak seperti itu, karena azas musyawarah kita berpikir, kita mengungkapkan pendapat kita yang terbaik, bukan mencari perbedaan, kita cari yang paling baik. Kalau bisa kita kolaborasi, kita bukan kompetisi. Dan yang kedua, prinsip al-adalah, berkeadilan, sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu dekat kepada takwa. Dan yang ketiga adalah al-musawwah. Al-musawwah adalah kesejajaran. Kita ini memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Ketika kita melakukan kesalahan, tentu kita juga akan mendapatkan hukuman yang sama. Begitupun dengan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah al-amanah, kepercayaan. Kita diberikan kepercayaan, tentu kita harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai yang telah diberikan kepercayaan hilang kepercayaan dengan tidak mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Setelah kita diberikan kepercayaan, maka kita akan bertanggung jawab, yaitu al-mus'aliyah. Kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Tidak hanya asal kerja aja, enggak seperti itu Bapak Ibu. Kita harus mempertanggungjawabkan, kita harus berkompeten, kita harus dengan sebaik-baiknya menjalankan apa yang sudah menjadi tugas kita. Dan yang terakhir, prinsip unsur demokrasi adalah al-hurriyah, kebebasan berpendapat. Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar yang saat ini menjadi Menteri Agama, sebelumnya ketika menjadi imam besar Masjid Istiqlal, beliau berpendapat kematangan suatu demokrasi adalah berani mengungkapkan pendapat. Jika kita berani mengemukakan pendapat kita, berarti itu tanda matangnya suatu demokrasi. Namun hati-hati, jangan sampai perbedaan pendapat kita bisa berselisih dengan keluarga, bisa berselisih dengan teman, karena hal kecil, pendapat A yang satu B, wah nggak bisa. Ketika pendapat saya dipilih, teman saya tidak mau ikut pendapat tersebut, terutama di lingkungan kantor nih Bapak Ibu. Kita punya strategi tertentu untuk mencapai satu tujuan, karena teman kita berpikir bahwa itu kompetisi. Jangan berpikir itu kompetisi. Kita ini sedang kolaborasi, apalagi kita sebagai ASN harus berkolaborasi untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itulah tugas kita, bukan kita saling kompetisi di antara yang lainnya. Karena pada saat ini pengaruh besar dalam demokrasi adalah media. Barang siapa yang memiliki media, dia akan memberikan pengaruh besar. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Berita-berita yang tersebar di media massa, media online, kalau kita tidak bisa menyaringnya, kalau kita hanya langsung terima begitu saja, kita tidak tabayun, tidak mencari sumber lain, maka kita akan percaya dengan berita yang tidak lengkap, dengan berita yang hanya sepotong-sepotong. Kita harus menyimpulkan bahwa A melakukan kesalahan, kita tidak tahu penyebabnya apa, sebabnya apa, akibatnya apa. Kita harus tahu lebih dahulu, karena ketika ada berita yang sampai ke kita, kita harus telah dulu, kita harus saring dulu
agar kita tidak salah dalam menentukan mengambil keputusan. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan dalam demokrasi dalam pandangan Islam yang pertama adalah, pada dasarnya Islam dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda, karena yang satu berasal dari wahyu Allah dan yang satu berasal dari hasil pemikiran manusia. Namun demikian, dalam ajaran Islam terdapat 6 unsur pokok ajaran demokrasi, itu as-syura, al-adalah, al-musawwah, al-mus'aliyah, al-amanah, dan al-khuriyah. Jika itu diterapkan dengan baik, bukan tidak mungkin demokrasi dan ajaran Islam itu bisa bersatu, adalah sebuah keniscayaan. Izinkan saya menutupnya dengan sebuah pantun. Buah mentimun dirujak pakai terasi, jalan melabuh sampai hari pertama. Meskipun negara kita negara demokrasi, tetap hukum Allah yang paling utama. Setiap kesalahan datangnya dari saya, karena kebenaran hanya milik Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.